Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Saritonga, mahasiswa semester 8 S1 PGSD UT Pokja Labuan Batu Utara. Baik, di sini saya akan membawakan RPP siklus 2 saya dengan materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mereferensi kembali pelajaran kita sebelumnya yang kemarin. Ibu akan bertanya dulu kepada kalian nih, sudah paham belum tentang materi kita yang semalam? Di sini siapa yang sering menyiram tanaman di rumah setiap sore? Ayo, siapa? Angkat tangannya. Iya, semua rajin ya nak ya untuk membantu orang tuanya menyiram tanaman, karena sejatinya tanaman itu harus disiram agar apa? Agar dia dapat berkembang, dia akan dapat bertumbuh dengan subur. Itu adalah fungsi pertamanya. Oke, baik, Ibu ada sedikit materi yang akan Ibu jelaskan. Coba perhatikan, ini apa? Ini adalah salah satu struktur dari tumbuhan, yaitu akar. Akar terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut atau sering kita sebut dengan akar monokotil, dan juga akar tunggang yang sering disebut dengan akar dikotil. Baik anak-anak, adakah yang bisa membedakan apa perbedaan di antara kedua akar ini? Akar dikotil dan monokotil? Siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Akar monokotil atau kita sebut akar serabut berbentuk seperti serabut. Ini dia. Seperti serabut, dia kecil-kecil, serabut. Nah, ukuran akar serabut ini relatif kecil, tumbuh di pangkal batang dan besarnya hampir sama sebenarnya. Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Itu tadi ya kata lainnya ya, monokotil. Nah, misalnya seperti kelapa, rumput, padi, jagung, itu adalah akarnya akar monokotil. Monokotil adalah akar serabut. Selanjutnya selanjutnya adalah akar tunggang atau akar dikotil. Ya, dilihat. Akar tunggang adalah akar yang terdiri dari atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Dia akarnya satu tapi kokoh, besar. Seperti misalnya akar kedelai, pohon mangga, dan juga melinjo. Nah, itu adalah akar tunggang atau akar dikotil. Ini dia ya. Selanjutnya, secara umum ya anak-anak, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut adalah dari inti akar, lalu rambut akar, ada juga tudung akar. Nah, apakah yang ketiga tersebut? Yang pertama kita akan bahas mengenai inti akar. Inti akar terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Nah, pembuluh kayu ini berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Lalu untuk rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus, kecil-kecil dia. Nah, tudung akar sendiri terletak di ujung akar. Bagian ini melindungi akar saat menembus tanah. Lalu apakah ada fungsi ketika kita belajar ini? Nah, kita harus tahu dulu fungsi akar ini apa ya. Akar itu kan adanya di dalam tanah, bukan di luar tanah. Kalau di luar tanah itu kayak daun, batang, bunga, buah. Nah, kalau akar ini dia memiliki keistimewaannya tersendiri, yaitu dia berada di dalam tanah. Apa fungsi akar? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rifki, silakan menjawab. Fungsi akar? Iya, benar. Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara. Zat hara itu mineral ya, atau kata lainnya adalah mineral. Tumbuhan memerlukan air dan zat hara untuk kelangsungan dia hidup, sama seperti manusia. Kalau kita kekurangan air pasti kita haus ya, bisa dehidrasi. Begitu juga dengan akar, dia memerlukan air dan mineral untuk dia berkembang secara baik. Lalu yang kedua, ada juga dia menunjang berdirinya tumbuhan. Kalau nggak ada akar nggak mungkin dia tumbuh. Nah, lalu yang ketiga sebagai alat pernapasan. Alat pernapasannya adalah
akar kalau tumbuhan. Nah, lalu yang terakhir adalah dia tempat penyimpangan cadangan dari makanan. Nah, itu adalah fungsi dari akar ya anak-anak ya. Baik, setelah Ibu menjelaskan beberapa secara singkat materi kita hari ini saja ya. Baik, Ibu akan membentuk kalian kelompok. Seperti kelompok biasanya ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan anak-anak mencari lagi apa itu fungsi akar dan menjabarkannya secara luas. Nanti Ibu akan suruh kalian untuk presentasi satu-satu perwakilan dari kelompoknya untuk menjabarkan yang Ibu suruh ya anak-anak ya sekalian. Baik, Ibu kasih waktu 20 menit, 15 menit saja. Ibu yakin kalian bisa, oke? 15 menit untuk menjabarkannya, untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Silakan. Oke, baik anak-anak Ibu sekalian. Setelah kalian mempresentasikan dan kalian mulai sedikit memahami apa sih itu fungsi tumbuhan, apa sih itu fungsi akar itu terbagi berapa saja, dan apa contoh-contoh dari tumbuhan, apa contoh-contoh dari akar serabut itu apa aja contohnya, ataupun akar tunggung apa saja contohnya. Nah, setelah kalian memahami, baik Ibu akan menyuruh kalian buka halaman 35. Di situ ada tugas 2. Lihat. Ibu harap kalian lebih memahami lagi dari yang kalian presentasikan tadi. Silahkan kerjakan di rumah, itu sebagai tugas rumah ya nak ya. Minta bimbingan orang tua, bisa juga secara berkelompok, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting bagi Ibu adalah usaha. Kalau nggak ada sama sekali usahanya sama dengan nihil ya, nggak ada. Usaha tanpa doa tidak ada, doa tanpa usaha juga itu nol. Baik, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan materi kita hari ini mengenai struktur dan fungsi tumbuhan, khusus fungsi akar. Besok kita akan membahas lagi, mengulik lagi apa itu fungsi batang lebih detail, fungsinya si buah apa, fungsinya dari bunga itu apa, kita akan membahasnya besok. Untuk hari ini sekian materi dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.